Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, hari ini kita melanjutkan kembali materi pelajaran kita. Kita lanjut tentang pengucapan ya. Jadi cara mengucapkan verb. Verb yang bentuknya tanpa ed ya, regular verb. Ada helped, watched, played, wanted. Ini. Kita melihat ketiga-tiganya ini diakhiri ed. Semuanya diakhiri ed. Ini regular verb. Awal kita udah belajar kemarin kan. Sekarang kita akan belajar cara pengucapannya. Walaupun semuanya diakhiri ed, tapi bacanya enggak semua. Ada aturan-aturan sendiri yang harus kalian ingat. Terus kalian praktekkan di rumah. Senin depan atau di pertemuan ke depan kita akan mengujinya, akan mempraktekkan bagaimana, apakah kalian sudah cukup paham membedakan bunyinya dan sudah cukup paham dalam pengucapannya. Oke, sekarang kita lihat kapan-kapan aja ya dalam pengucapan. Verb plus ed itu dia jika bertemu dengan voice sound, namanya voice sound. Voice sound itu apa, Bu? Huruf-huruf, bunyi huruf yang ketika kita bunyikan ada getaran di leher kita. Contoh kayak L. Ini kan kalau kita sebutkan hurufnya L kan, tapi bunyinya N, I, R, R. Jadi ketika kita membunyikan huruf ini ada seperti bergetar di leher kita, itu namanya voice sound. Suara yang ada getaran. Voice itu artinya bergetar leher kita ya. Kita suara sebenarnya bergetar. G, N ini dua kali juga nih. Ini sama. N, S, Z, B. Oh ini salah. Ini ada yang salah N-nya. Sebelum ke N itu V. Ini V. Ini V. Ya. S, S, B, 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 B. Terus M. Nah, huruf-huruf yang atau kata verb ed yang diakhiri dengan huruf-huruf ini, maka bunyinya akan berbunyi deh akhirnya. Akhirannya itu berbunyi deh. Contoh ya, contoh ada called. Nih, kita melihatnya called kan, jadi yang baca called salah. Ini akhiran dari kata ini adalah L. Nah, call, leh. Jadi bacanya called, 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 bukan called, ya. Kemudian clean, clean. Ini akhirannya N, clean. Bacanya cleaned, bukan. Bacanya cleaned, cleaned, cleaned. Jadi bunyi yang kita ed itu kita ganti bunyinya dengan bunyi D aja. Deh, deh. Walaupun ketika cepat-cepat agak sulit kita bedakan. Tapi ini paling tidak memberi pengantar kepada kalian ketika nanti kalian membuat video atau membuat percakapan dalam bahasa Inggris untuk hal-hal di masa lalu, verbnya harus kalian edikan kan, dan itu harus benar cara pengucapan. Terus ada offer, offer, offer. Ketika dia bentuk ed menjadi offered. Terus damage, damage. Nah, Bu, ini akhirannya kan E. Akhiran bacanya ya, bukan akhiran tulisnya. Kalau kita tulis, ini akhiran hurufnya itu E. Tapi kalau bacanya damage, jeh, jeh. Dalam artian geh ini ya, terakhir. Jadi ini dibacanya damaged, damaged, damaged. Ya. Ya. Terus love, akhirannya kan E juga, tapi kan
Yang terbaca love. Love, love, love. Oke. Terus used, used. Nah, ini juga yang terbaca akhirnya adalah s, use. Itu hampir mirip dengan use, as kan, used, used. Nah, ini loved, used. Cuman terkadang D-nya itu tidak setebal kalau kita yang kayak apa ya, kalau dalam kalau kita kayak gitu, D ujungnya nggak setebal itu. Tapi bunyinya akan sangat berbeda dengan yang sebelahnya ya. Nanti biar ini called voiceless. Nih, yang sebelahnya itu jika huruf atau kata tadi, yang kata ed tadi itu sebelum ditambah ed, verbnya diakhiri huruf B, ini huruf yang voiceless. Voiceless dalam artian ketika kita bunyikan dia, dia tidak bergetar leher kita. Cara lihat bergetar enggaknya? Ketika kamu bunyikan, taruh tangan kamu di leher. Jadi dibacanya bukan C, tapi C, C, X, 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 gitu kan? C, C, gitu. Itu tidak, leher kita tuh tidak bergetar. Kan disebut voiceless. Huruf-huruf, ya ketika kita mengucapkannya, leher kita tidak bergetar. Selanjutnya, kita lihat contohnya ya. Contoh. Contoh help. Ketika dia menjadi ed, bacanya diakhiri bunyi ed-nya ini. Nah, bunyi ed-nya ini. Ini bakalan jadi, nih, help ini bakalan bunyi dengan bunyi D gini. Kalau yang tadi bunyinya D, sekarang bunyinya T. T. Ya. Helped, called, called. Dengar kan? Bunyinya called. Kalau kita bedain, called. Ini helped. Beda. D. T dalam bahasa Inggris itu tipis ya. Enggak T. Oh, kita kan T. Deh. Deh. T. Apalagi kalau bahasa Aceh, T-nya itu sangat tebal. T. Tumpuk. T. T. Memang T-nya itu T yang tebal, kasar gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggris, T-nya itu seolah ada H juga. Jadi, helped. Helped. Gitu. Kemudian, ini apa enggak? Contohin lain ya. Contoh dari berikutnya ya. Kita lihat dulu. Contohnya sini. Kiranya F. Ini sniff. Nah, sniffed. Sniffed. Habis sniff langsung bunyi T. Karena kalau kita bunyikan dia dengan D, pun akan susah. Sniffed. Sniffed. Susah kan? Cleaned. 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 Sniffed. Enaknya sniffed. Gitu. Memang bunyinya beda. Terus, karena huruf T sendiri, itu huruf voiceless. Dan D huruf yang voice, makanya dia digantikan dengan bunyi beda. Left, ini akhirannya GH, dia menjadi left. I left very hard yesterday. Jadi, terus ada wash, wash, SH, akhirnya SH kan? Kita baca menjadi washed. Ada apa lagi? Ada yang CH ujungnya. Watch.
Ini dibunyikan what. Kemudian ada dua S ya. Ini dua S jadi kissed. Ini harus bedakan. Dua S yang di akhirnya memang dua S-nya dua biji. Karena ini akan berbeda dengan ya S-nya satu. Di sini S kan? Nah, di sini. Sini S-nya satu. Ada satu. Sedangkan di sebelah sini S-nya dua. Dua biji S-nya. Jadi berbeda bunyinya. Kalau yang used, ini kissed, 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 gitu. Beda kan? Bunyinya beda. Kemudian ada danced, dan dance. Apa bilang? Kalau bahasa Inggris British danced. Kalau bahasa American danced. Jadi bunyinya juga. Terus fixed, fixed. Jadi fixed kan akhirnya. Oke, masih ada bagi yang dia diakhiri dengan vokal sound. Karena nggak semua verb itu konsonan kan. Ini dua voice dan voiceless ini konsonan ya. Nih, coba lihat. Voice sound sama voiceless sound. Ini huruf-hurufnya konsonan. L, N, R, dan sebagainya. P, K, F, dan sebagainya itu konsonan. Bagaimana ketika dia terdiri dari vokal, huruf vokal ya. Vokal sound. Vokal sound itu apa, Bu? Huruf-huruf yang diakhiri dengan A, I, U, E, O. Akhirnya ini, terus ingat lagi kita kayak tadi, akhir bunyi ya, bukan akhir huruf aja. Bunyinya berakhir seperti itu. Contoh kata follow. Follow ini huruf akhirnya konsonan kan? Wah, tapi bunyinya follow. U, U. Ujungnya kayak bunyi U. Larinya ke U. Sehingga huruf-huruf yang diakhiri dengan huruf bunyi vokal, maka dia berakhir balik ke deh. Jadi follow menjadi followed. Ini bunyinya bakalan deh. Kok kayak gitu? Bunyinya bakalan bunyi deh. Ya. Nih. Followed. Terus continue. Continue. Nah, ini juga di akhir. Terus ada play. Kayak play. Play. Kan W-Y akhirnya. Tapi tetap dibunyikan karena seolah-olah di sini akhirnya sama dengan I. Play. 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 Padahal bukan kan? Bunyinya huruf bunyi vokal. Tadi akhirnya itu jadi deh. Played. 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 Bunyinya kayak D. Ya. Terus ada terakhir, bagaimana kalau huruf itu sendiri berakhir dengan bunyi P sama D. Oh, huruf lah, verb. Verb yang berakhir dengan bunyi P atau D. Contoh, one. Nah, kan huruf terakhirnya T. Ya kan? One, T. Ini apakah dibaca want atau want gitu, wanted gitu, bukan? Sulit. Jadi di sini langsung dibunyikan ed. Bunyi ed nih, bunyi ed. Ini si ed, ed, ed. Dia akan dibunyikan dengan ed. Menjadi oh, menjadi one.
did. Jadi bunyinya bukan wanted, tapi wanted. Wanted. Ed tadi itu dibaca. Terbaca ya. Kalau yang di sini nggak terbaca kan yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya tidak terbaca. Di sini, di sini, di sini. Tidak terbaca ed-nya, hanya dibunyikan dengan deh atau deh. Kalau di mari, dia terbaca ed-nya. Jadi wanted, needed, needed, wanted, apa lagi? Planted. Pokoknya semua verb yang akhirannya T atau D, maka bunyinya ed. Bukan ed ya, bukan wanted, needed, bukan. Bacanya ed. Wanted, needed. Jadi kan, kita ulang, kalau dia diakhiri dengan T atau D, ed ini, verb ed ini terbaca ed. Wanted, needed. Terus, kalau dia diakhiri dengan huruf-huruf ini, maka dia dibaca dengan akhiran deh. Cold. Ya. Cold, cleaned, cleaned, offer, offered, damaged, damaged. Terus love, loved, used, used. Ya, ini love-nya tadi. Oke. Kalau dia diakhiri dengan huruf-huruf ini, di awal kalian memang harus menghafal di awal ya, karena kita bukan orang Inggris, bukan native speaker. Sulit sekali bagi kita mengingat mana voice sound, mana voiceless. Di awal kalian menghafal, tapi menghafalnya bukan diakhiri huruf P dibaca T, bukan. Kalian menghafal dengan cara mempraktekkan. So helped, sniffed, left. Setiap kalian menemukan verb yang ada ed-nya, kamu harus ingat pada diri sendiri, ini akhirannya apa ya? Oh, ini akhirannya F. F masuk mana? Oh, bacanya D. Jadi, kalian harus semaksimal mungkin mencoba untuk mengulangi, mempraktekkan, sehingga ketika nanti kalian disuruh ngomong, kalian sudah bisa membedakan, karena sudah terbiasa. Helped, helped, sniffed, left, washed, 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 kissed, ya kan? Terus clean, bukan clean, danced, fixed, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang diakhiri dengan huruf vokal. Huruf vokal, ini dia. Huruf vokal followed, A, I, U, E, O. Study, contoh kayak study, ketika dia masuk D, studied. Ya kan? Studied. Nanti kita tambah D, gitu. Continued, played, dia balik ke D. Followed, continued, played. Jadi untuk materi pengucapan, saya rasa cukup di situ untuk hari ini. Bahwa cara mengucapkan verb, regular verb, alias verb yang diakhiri ed, itu dia tidak sama semuanya. Beda-beda. Ada 4 aturan. Kalau dia diakhiri huruf TD, diakhiri voice, sound, voiceless sound, sama vocal sound. Jadi kamu harus siap. Harus bisa bedakan bunyinya seperti apa dan akan seperti apa. Sekian untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.